Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kali ini ya, kesempatan kali ini kita coba untuk mempelajari tentang struktur percabangan if dan struktur percabangan switch case pada bahasa C ya. Ini contohnya pasti akan saya beri yang sederhana. Oke. Bahkan nanti akan disampaikan tentang contoh-contoh istilahnya itu percabangan yang bersarang ya. Jadi di dalam struktur if memungkinkan dideklarasikan if lagi atau mungkin switch ya. Atau mungkin kombinasi mereka ya. If ya, switch case, if lagi ya, dan seterusnya ya. Nah, sebenarnya masih sama ya. Yang diperlukan kata kuncinya deklarasinya dengan sintaks if ya. Ini mirip dengan bahasa Java. Oke. Jika ya kondisi benar, apa kondisinya? Angka bernilai positif ya. Oke. Angka bernilai positif yakni angka lebih besar dari 0. Maka kita sampaikan bilangan positif di sini. Oke. Else di sini dia kalau dia tidak positif, maka kemungkinan nilainya negatif ya. Karena di sini misalkan masih ya belum secara rinci, oke, masih memiliki nilai ambiguitas, maka bisa kita tambahkan ya. Seperti pada baris 14 ya, sampai 20. Jadi kalau angkanya dia positif, kita sampaikan positif, yakni lebih besar dari 0. Kalau nilainya dia negatif, yakni nilainya kurang dari 0. Oke. Nah, kalau dia tidak kedua-duanya ya, tidak positif, dia tidak negatif ya, maka kemungkinannya yang ketiga, angkanya adalah 0. Oke. Jadi kita bisa melihat dan menyajikan informasi sejelas-jelasnya ya. Oke, sedangkan untuk contoh yang lain pada suatu percabangan, yakni biasanya kita diminta untuk membuat suatu program sederhana, ada fitur ya A, fitur B, fitur C atau D yang lain ya, atau mungkin semacam kalkulator ya untuk penjumlahan, untuk pengurangan, perkalian dan seterusnya. Bisa kita isikan seperti ini ya. Oke. Contoh ya pada baris 22. Pertama ini sebelumnya ya kita coba pindah ke bawah dulu ya. Nah, oke. Jadi bisa kita isikan mau tipenya integer atau mungkin tipenya adalah char, sama-sama bisa ya. Oke. Kalau dia misalkan kita isi dengan char, nah maka scanf ya, minta inputan dari papan ketik. Nah, di sini persen C diapit oleh tanda petik 2 ya, lalu ada ampersand opsi. Oke, dari sini bisa kita tuliskan ya, jika opsi sama dengan ya, tanda petik 1 lalu isinya 1, maka isikan fiturnya adalah A, yakni daftar akun. Daftar atau bahasa komputasinya sign up ya, atau registrasi, register ya, seperti itu. Atau buat akun ya, bisa seperti itu ya. Lalu juga bisa kita lanjutkan. Jika tidak, bukan 1, maka opsi 2. Oke. Jika tidak, maka opsi 3 ya, dan seterusnya ya. Nah, di sini ada kata kunci else ya. Yakni misalkan kita mengisikan ya. Di sini kita isikan misalkan 1, maka ketika dia mengecek apakah opsi 1 sama dengan 1, apakah 1 sama dengan 1, true, benar. Nah, benar, maka baris 103 dikerjakan ya. Setelah itu dia akan langsung selesai ya ke baris kode program di luar if ini ya. Nah, kalau berbeda kita hapus else-nya, nah, di sini maka jelas akan menghasilkan
alur internal yang berbeda juga ya, seperti itu. Kalau kita tuliskan seperti ini dia, dari segi compiler benar tidak ada masalah, tapi dari segi logika atau alur struktur kode apa secara nanti white box testing ini sangat keliru. Kenapa? Kalau kita isikan opsi bernilai satu dari papan ketik keyboard ya, maka setelah mengeksekusi satu sama dengan satu benar ya, dia akan mengerjakan Anda memilih fitur daftar ya. Maka dia akan meneruskan kemana? Ke baris 105. Apakah satu sama dengan dua? Tidak. Baris 108 dicek juga. Apakah satu sama dengan 3? Tidak. 111 dicek lagi. Apakah satu sama dengan 4? Tidak. Nah, di sini dia akan mengecek di sini ya, dan mengeksekusi baris 114. Maaf, pilihan tidak ada di program kami ya. Jadi, kalau kita menghilangkan kata kunci else dan kita mengisi dengan opsi sama dengan satu, maka akan menghasilkan output Anda memilih daftar akun dan juga akan menampilkan output maaf, pilihan tidak ada di program kami ya. Begitu juga kalau kita mengisikan misalkan 3 ya. 3 maka akan menghasilkan Anda memilih fitur logout dan akan menampilkan maaf, pilihan tidak ada di program kami ya. Nah, itulah perlunya kata kunci apa namanya? Else ya. Jadi untuk apa namanya? Mengakhiri eksekusi kalau ada kriteria yang sudah terpilih ya. Tapi lebih tepat untuk pemilihan fitur seperti ini bisa kita gunakan strukturnya adalah switch ya. Switch di sini artinya apa namanya? Mirip sama dengan if yang tadi ya. Nah, maka kita switch nama variabelnya apa ya. Lalu case di sini ya. Case 1 bagaimana ya. Ini sama di sini ada kata kunci break ya. Case 2 bagaimana break. Case 3 ya. Terakhir sama break. Case 4 ya, ini juga sama. Dan terakhir default ya. Default ini mirip dengan else terakhir ya. Else terakhir yang ada di sini ini adalah seperti default sama ya. Jadi mana yang digunakan ya? Bisa menggunakan strukturnya if pada baris 102 ini, oke. Atau bisa menggunakan pada baris 114 ya. Seperti ini. Sama ya, sama-sama menghasilkan opsi yang sama. Oke. Nanti ke depannya ya di dalam struktur if atau switch bisa kita isikan dengan perulangan ya atau mungkin dengan percabangan ya, menyesuaikan dengan request atau definisi yang sudah direncanakan atau ditetapkan. Contoh di sini ya, contoh di sini misalkan pada baris 30 ya, ternyata di dalam kondisi if pertama, okay, di dalamnya memuat percabangan bersarang, ada percabangan lagi ya, atau di dalam yang percabangan yang ini yang sama dengan 2 memuat switch case ya, di dalam switch case-nya memuat if lagi ya, dan seterusnya. Jadi disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan ya, biasanya menyesuaikan dengan rancangan-rancangan yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, seperti itu ya. Dan jangan lupa untuk kondisi yang ada di sini, jangan lupa juga tetap memperhatikan gerbang logika yang sudah dibuat ya. Kalau OR ya, ini tandanya adalah OR ya pada bahasa C, maka minimal salah satu bernilai benar. Kalau AND, maka dua-duanya harus bernilai benar ya, seperti itu ya. Oke, barangkali ini yang berkaitan dengan bahasa C ya. Mudah-mudahan bisa membantu pemahaman dan lebih maju lagi ya untuk produktif membuat program. Selain switch sama if juga ada if ternary sebenarnya ya. Lebih ringkas, seringkali digunakan oleh developer atau programmer ya yang sudah jam terbangnya mungkin
banyak ya. Oke, sudah berpengalaman. Oke, sekian ya yang bisa kita sharing. Tetap semangat, salam sehat. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.